Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan vektor pada sistem koordinat. Oke, di sini sudah ada ilustrasi berkaitan dengan vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Bentuk ini disebut sebagai komponen dari vektor V relatif terhadap sistem koordinat. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kedua vektor ini memiliki titik awal di titik O. Ya, kalau 2 dimensi berarti 0,0. Kalau 3 dimensi berarti 0,0,0. Kita dapat menuliskan kedua vektor ini disesuaikan dengan dimensinya. Misalkan 2 dimensi, maka vektor V sama dengan V1, V2. Kemudian untuk ruang 3 dimensi, vektor V ini dapat kita tuliskan menjadi V1, V2, V3. Oke ya teman-teman, seperti itu. Konsep ini dapat kita perluas untuk n dimensi. Oke, selanjutnya adalah vektor saat titik awal bukan di 0,0 atau bukan di titik O atau titik pusat ya. Kita ambil contoh di 2 dimensi seperti ini ya, teman-teman. Jadi vektor V-nya itu bukan dari titik pusat ya, tetapi titik awalnya adalah P1, titik akhirnya adalah P2. Kita bisa menentukan komponen dari vektor tersebut dengan cara mengurangi ya koordinat titik akhir dengan koordinat titik awal. Jadi sebagai contoh, misalkan di bidang 2 dimensi, titik awalnya adalah P1, di mana koordinatnya adalah X1, Y1. Dan titik terminal, titik akhir P2, koordinatnya adalah X2, Y2. Maka komponen vektor ini diberikan oleh rumus seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi vektor P1, P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Jadi ada pengurangan koordinat titik akhir dengan koordinat titik awal. Oke, ini pun berlaku untuk ruang 3 dimensi. Ketika titik awalnya adalah X1, Y1, Z1 dan titik akhirnya adalah X2, Y2, Z2, maka kita dapat menentukan komponen vektor tersebut dengan cara X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Oke ya teman-teman, konsepnya sama. Koordinat titik akhir dikurangi dengan koordinat titik awal. Sehingga konsep ini dapat kita perluas untuk n dimensi. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Untuk lebih memudahkan, kita akan beralih ke contoh. Oke, kita awali dari contoh yang pertama. Tentukan komponen vektor V, OP, dengan titik awal O 0,0 dan titik akhir P 4,8. Teman-teman harus perhatikan titik awal vektor tersebut. Ternyata titik awalnya adalah titik O atau titik pusat 0,0. Maka kita dapat menentukan komponen vektor V ini adalah koordinat titik akhirnya 4,8. Jadi vektor V ini sama dengan 4,8. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan komponen vektor V, OR, dengan titik awal titik O, koordinatnya adalah 0,0,0, dan titik akhir R, koordinatnya negatif 1, 4, 8. Kita perhatikan ternyata titik awal dari vektor tersebut adalah titik O atau titik pusat. Maka kita langsung dapat menentukan komponen vektor V-nya adalah titik akhirnya,
yaitu negatif 1, 4, 8. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Berikutnya kita beralih ke contoh yang ketiga. Tentukan komponen vektor V P1, P2 dengan titik awal P1, koordinatnya adalah negatif 1,5, dan titik akhir P2, di mana koordinatnya adalah 5,2. Kalau kita perhatikan, ternyata titik awalnya bukan di titik pusat. Maka kita harus mengurangkan titik akhir dengan titik awal. Maka kita dapat hitung menjadi seperti ini. 5 dikurangi negatif 1. Kemudian koma, 2 dikurangi 5. Kita hitung. 5 dikurangi negatif 1, ini sama saja dengan 5 ditambah 1, berarti 6. Kemudian 2 dikurangi 5, negatif 3. Oke ya, jadi komponen vektor V-nya adalah 6, negatif 3. Berikutnya, contoh yang keempat. Tentukan komponen vektor V, P1, P2, dengan titik awal P1, koordinatnya adalah 2, negatif 1, 4. Dan titik akhir P2, di mana koordinatnya adalah 7,5, negatif 8. Oke, ini pun sama seperti contoh nomor 3, di mana titik awalnya bukan di titik pusat, melainkan di titik P1. Maka kita perlu mengurangkan koordinat titik akhir dengan koordinat titik awal. Berarti 7 kita kurangkan dengan 2, kemudian koma, 5 kita kurangkan dengan negatif 1. Kemudian negatif 8 kita kurangkan dengan 4. Maka setelah kita hitung, diperoleh nilainya adalah 5,6, negatif 12. Inilah komponen vektor V. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan ke materi berikutnya berkaitan dengan operasi vektor. Jika V komponennya adalah V1, V2 sampai Vn, dan W komponennya adalah W1, W2 sampai Wn, keduanya adalah vektor di ruang N. Dan K adalah skalar. Sehingga kita dapat mendefinisikan, yang pertama, ketika dua vektor itu dijumlahkan, maka kita jumlahkan komponen vektor tersebut yang bersesuaian, ya, V1 dengan W1, ya, V2 dengan W2 dan seterusnya. Ketika suatu vektor dikalikan dengan skalar, maka skalar kita kalikan dengan setiap komponen pada vektor tersebut. K dikali V1, kemudian K dikali V2 dan seterusnya. Kemudian negatif V, ini artinya adalah negatif 1 dikalikan dengan setiap komponen pada vektor V. Jadi negatif 1 kali V1, kemudian negatif 1 kali V2, dan seterusnya. Oke, kemudian ketika W dikurangi dengan vektor V, maka kita lakukan pengurangan komponen kedua vektor tersebut yang bersesuaiannya. W1 dikurangi V1, kemudian W2 dikurangi V2, dan seterusnya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Untuk lebih memahami, kita akan beralih ke contoh. Jika vektor V komponennya adalah 1, negatif 3, 2, dan W komponennya adalah 4, 2, 1. Oke, kita akan lakukan penjumlahan dari kedua vektor ini, ya. Maka kita jumlahkan komponen yang bersesuaian dari kedua vektor ini. Berarti 1 kita jumlahkan dengan 4, negatif 3 kita jumlahkan dengan 2, kemudian 2 kita jumlahkan dengan 1. Maka diperoleh penjumlahan kedua vektor tersebut adalah 5, negatif 1, 3. Berikutnya,
Ketika kita ingin menghitung 2V, berarti skalarnya 2, vektornya adalah V, kita cukup mengalihkan 2 dengan setiap komponen pada vektor V. Berarti 2 kali 1, kemudian 2 kali negatif 3, kemudian 2 kali 2. Maka diperoleh 2V, 2, negatif 6, 4. Kemudian berikutnya, ketika kita ingin menentukan negatif W, berarti setiap komponen pada vektor W kita kalikan dengan negatif 1. Maka diperoleh negatif 4, negatif 2, negatif 1. Selanjutnya yang terakhir, ketika kita ingin mengurangkan vektor V dengan vektor W, maka kita lakukan operasi pengurangan komponen yang bersesuaian. 1 dikurangi 4, kemudian negatif 3 dikurangi 2, kemudian 2 dikurangi 1. Maka diperoleh hasil pengurangan kedua vektor tersebut ya, vektor V dikurangi vektor W adalah negatif 3, negatif 5, 1. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Masih berkaitan dengan vektor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.